Masih bersama kami di Newsroom Siang, pemirsa. Pasca dilantiknya Presiden Joko Widodo, kemudian juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga para menteri-menterinya, begitu setelah dilantik dalam Kabinet Indonesia Maju, sudah ada beberapa hal yang diperhatikan saat ini oleh khususnya warga negara Indonesia. Meskipun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menargetkan 100 hari kerja pada jilid kedua ini, namun 100 hari kerja ini nampaknya menjadi sorot perhatian publik juga seperti itu ya. Kemudian seperti apa Kabinet Indonesia Maju di 100 hari kerja ini? Kita akan membahasnya. Siang ini saya sudah bersama dengan Mas Deddy Kurniasyah ya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Selamat siang, Mas. Halo. Kemudian juga ada Bapak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum. Selamat siang. Saya sebelumnya menuju ke Pak Abdul Fikar Hajar terlebih dahulu ya. Pak Abdul, ini 100 hari kerja sudah dilalui. Terakhir itu 27 Januari 2020 begitu ya, pasca dilantiknya Presiden Republik Indonesia begitu ya. Memang ini meneruskan kinerjanya di jilid yang pertama begitu. Tapi pandangan Anda saat ini seperti apa setelah 100 hari ini? Ya, saya perspektifnya hukum dan penegakan hukum. Ya. Yang pertama, yang paling menonjol adalah peristiwa pelemahan KPK. Itu yang paling menonjol dan menarik banyak perhatian banyak orang. Dari merevisi yang kurun waktunya sangat pendek, sangat-sangat pendek. Karena di masa akhir DPR periode kemarin kan begitu. Jadi ada kesan ini dipaksakan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa pelemahan ini sangat jelas-jelas tergambar karena merubah paradigma ya dari KPK itu sebagai lembaga penegak hukum yang kedudukannya independen menjadi di bawah presiden, di bawah eksekutif. Nah, itu yang paling yang paling substansi itu sebenarnya. Karena dengan begitu kemudian merubah segalanya. Pokoknya pegawainya menjadi pegawai negeri semua, gitu ya. Dan langkah-langkahnya juga akhirnya seperti kita saksikan sekarang ini ketika menangani perkara OTT-nya KPU ya, sampai 1 orang yang hilang itu nggak pernah tertangkap. Ya, ada siapa namanya? Harun Masiku. Harun Masiku. Bahkan menimbulkan korban dipecatnya Dirjen. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu ya Pak, terkait dengan RUU KPK begitu ya. Ini kemarin sempat ramai terkait RUU KPK. Banyak sekali mahasiswa yang melakukan orasinya, suara-suaranya seperti itu ya. Kalau kita berbicara mengenai hukum, ini di jilid kedua ini sebenarnya mereka ini mendengarkan aspirasi tidak sih Pak? Buktinya ini banyak mahasiswa, banyak berhari-hari, step-stepnya banyak begitu. Tapi RUU jalan juga begitu. Iya, bahkan disahkan sudah, gitu kan. Bahkan disahkan sama sekali. Karena gini, kalau analisa saya begini, di parlemen ketika itu dan sampai saat ini juga hampir tidak ada oposisi. Kalaupun ada sangat kecil suaranya. Nah, karena itu kemudian muncul parlemen jalanan itu, muncul masih tanggal berapa itu yang puncaknya menolak revisi UU KPK dan KUHP ya. Meskipun satu berhasil, KUHP ditunda, tapi KPK jalan terus. Dan ada lagi yang paling menarik adalah ada perpu tipu ya. Perpu dijanjikan tapi ditipu-tipu yang akhirnya disahkan juga itu. Tambah lagi ini lagi rame RUU Omnibus Law ya. Nah, apalagi ini ya, Omnibus Law itu juga saya kira undang-undang atau proses legislasi yang paling bukan paling sedikit, malah paling tidak melibatkan masyarakat gitu. Ya, seolah-olah dibuat secara diam-diam untuk satu tujuan tertentu yang tidak bahkan dalam pembahasan rancangannya hanya terdiri dari unsur pengusaha kalau nggak salah. Pengusaha dan birokrasi. Lebih baik ini pihak dari buruh juga dilibatkan dalam pembentukan rancangan undang-undang seperti itu ya. Semua komponen yang punya kaitannya harusnya diajak bicara. Saya ke Mas Deddy nih, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Tidak ada target sebenarnya Jokowi untuk melakukan 100 hari kerja, tahapannya apa-apa begitu ya, karena memang Presiden melanjutkan di jilid yang pertama begitu ya. Tapi ini dari IPU sendiri sudah melakukan survei begitu pada di lapangan begitu ya, pada tanggal 10 sampai dengan 31 Januari begitu ya, kalau tidak salah ini dari 1.600 responden di seluruh Indonesia, betul ya. Dan ini hasil surveinya yang membuktikan ada beberapa kementerian-kementerian yang mungkin dianggap lemah seperti itu ya, seperti ada Kementerian Agama,
kemudian juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan begitu. Tanggapannya, Mas? Jadi kan sebetulnya IPO kan punya concern terhadap analisis sosial. Iya. Dalam kaitannya dengan 100 hari ini sebetulnya kita cari itu sederhana saja, 3 hal. Yang pertama, sejauh mana kira-kira kinerja para menteri itu diketahui oleh publik, itu satu. Yang kedua, apakah publik punya pengetahuan terhadap upaya-upaya pemerintah dalam hal pembangunan yang harusnya lebih baik dibandingkan periode yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah mengukur persepsi publik terhadap kondisi ekonomi yang mereka rasakan. Kemudian apa yang mereka rasakan itu betul-betul hasil kerja dari pemerintah, bukan sesuatu yang anomali begitu. Nah, di temuan IPO sendiri ternyata ada korelasi bahwa ternyata pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini berbeda sekali dengan pemerintahan sebelumnya. Artinya yang jilid satu. Yang jilid satu itu kita masih punya dalam tanda kutip mungkin prestasi begitu ya. Segala sesuatunya terukur. Ada target yang harus dicapai, kemudian cara mencapainya pun publik rata-rata punya pengetahuan. Ya? Iya. Sementara di periode kedua ini semua diberikan kebebasan, bahkan sejak awal sekali dalam penentuan kabinet sekalipun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Jokowi kesannya diberikan kebebasan, saudara mau melakukan apapun selama itu tujuannya bekerja, maka silahkan saja, go ahead gitu kan. Tapi justru ini sebetulnya adalah merusak dari tatanan bernegara itu. Karena seharusnya kalau presiden betul-betul ingin hadir sebagai leader, sebagai pemimpin, dia harus punya visi dan misi, dia punya roadmap yang jelas, kemudian para menteri itu harus bekerja sesuai dengan roadmap itu. Baik, jadi menurut Mas Dedi selama ini untuk kinerja dari tim Pak Jokowi dan lain-lain berbeda dari yang pertama? Ya, tentu saja berbeda. Dari statement Pak Presiden saja menyatakan bahwa dalam 100 hari tidak ada target-target kerja, semuanya harus fokus bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwa ada persoalan. Persoalannya yang pertama tentu, Pak Presiden menurut saya sudah tidak lagi membaca situasi bahwa seharusnya para menteri itu ya harus diberi target. Karena posisinya ini adalah posisi membangun negara. Tapi kan pada saat pelantikan presiden dan pelantikan menteri, kalau tidak salah ya, Presiden juga menyatakan begitu. Menteri yang tidak becus kerjanya siap di reshuffle. Saya pikir itu apa namanya ya, statement semacam itu tidak kemudian menjadikan Presiden betul-betul terlegitimasi ucapan itu akan dipraktikkan. Karena terbukti begitu 100 hari ini berlangsung, paling tidak banyak menteri-menteri kemudian yang mereka berprestasi secara apa namanya, bukan terbangun berdasarkan sistem yang ditentukan oleh presiden. Artinya kalau menteri itu memang secara personal dia baik, maka kementerian itu akan baik. Maka kemudian ketika kami melakukan kritik, tentu kritik ini sebetulnya adalah suara publik begitu ya. Ada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi, sampai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini punya perspektif yang buruk di mata publik. Baik. Karena apa? Karena itu tadi Presiden tidak punya kontrol apa yang harus dilakukan dalam masa-masa tertentu. Controlling dan monitoringnya ya. Saya pikir 100 hari itu cukuplah memberikan target, karena ini kan sistemnya adalah triwulan. Artinya pemerintahan kalau terorganize dengan baik, setiap triwulan seharusnya mereka punya laporan yang konkret begitu. Baik, menteri aja rancangan undang-undang Omnibus Law saja diberikan target 3 bulan ya, apalagi itu kinerja menteri. Itu salah satu persoalan juga. Karena ternyata begini Mas, di IPO sendiri tidak banyak publik yang tahu tentang Omnibus Law. Padahal ketika kami turun ke lapangan itu Omnibus Law sudah dalam pembahasan, sudah dalam diskusi. Artinya apa? Pemerintah tidak cukup berhasil untuk menyampaikan gagasan kepada publik. Begitu. Kita membahas terkait dengan para menteri-menterinya nih kira-kira di Kabinet Indonesia Maju usai jeda pariwara berikut satu ini. Tetap bersama kami.